Nah, Terbang ya? Terbang lah. nah, sa, nah, satu dua. Cep, cep. صلوا على النبي محمد Allah sallim barik alaih. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجب الشكر علينا ودعا لله أيها المبعوث منا جئت بالأمر المطاع المبعوث منا جئت بالأمر المطاع مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجب شكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد العين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رضانا سادي وصلي ورضانا سادي وصلي دائما من كل داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa maharnya? Panitia berapa maharnya? Maharnya berapa? 5.000 kah? Banyunya 5.000, entalonya 5.000, jadi 10.000. Jadi mudah-mudahan yang menukar ini insyaallah mudahan jadi anak yang soleh, soleha. Mudah-mudahan yang minum banyu ini disehatkan badannya. Mudah-mudahan yang menukar banyu ini dipanjangkan umurnya, dijauhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala hajatnya. Amin amin. Mohon panitia dibagi banyunya lawan hentalonya sambil kita bersair dulu. Mohon bubuhan panitia dibagi banyunya sambil bersair. Nah, iya panitia harap dibagi. Ya maharnya tadi berapa? 5.000. Iya. Dibagi ke ujung-ujung situ. mau salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
mimpi Nabi Allah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibik Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Iya, kali ini kita akan dengarkan tausiah dari yang mulia Al Habib Husain bin Habib Husain Al Hadar. Jadi Ibu Buan Pian duduk yang rapi biar bisa disimak semuanya, dan mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dari kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan. Hendak duduk, hendak berdiri kah? Hendak duduk, hendak berdiri kah? Kurang nyaring, kurang kompak. Hendak berdiri kah? Alhamdulillah kita bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi disebutkan di sini dalam hadis itu menyebutkan bahwasannya orang yang sedekah itu jauh daripada api neraka. Orang yang sedekah jauh daripada api neraka. Amun kada bersedekah bahaya. Kita memiliki apapun yang kita miliki, kita tidak perlu banyak. Kita berkumpul di malam ini, yang kita miliki seberapapun kita tetap menyumbang atau kita sedekah. Kita harus banyak bersedekah. Kenapa? Jangan menghadangi penyakit berdahulu hanya hendak bersedekah. Disebutkan dalam cerita di sini ada anak seseorang raja. Anak seseorang raja ini yang sangat luar biasa kekayaannya. Beliau kaya raya. Beliau kaya raya, sangat luar biasa seorang raja, dan memiliki seseorang anak, dan seseorang anak ini tidak memiliki seseorang lubang dubur atau lubang buang air besar, jadi tidak sempurna, jadi bingung ingin mengobati. Dia seorang ayah bingung, kenapa anak saya ini mau diobati di mana-mana tidak diterima dan tidak bisa sembuh. Di mana saya mengadu biar anak kita ini sembuh? Bingung semua. Sang ayah bingung juga, anak ini sudah keliling tidak diterima, tidak sembuh juga. Apa yang terjadi? Sang ayah memanggil seseorang ulama, seseorang habaib. Beliau minta doa untuk sang anaknya yang lama tidak sembuh dari penyakitnya. Beliau ke tempat orang alim, orang ulama. Beliau hadir ke tempatnya untuk meminta doa. Biar apa? Biar anaknya sembuh. Disitulah diminta doa. Sang ayah meminta doa kepada orang alim ulama, seseorang dzurriyyat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau minta air itu, diminta air itu. Setelah diminta, apa yang terjadi? Beliau berdoa, semoga dengan air ini bisa sembuh. Apa yang terjadi? Diminumlah air itu. Tapi katanya seseorang habib, seorang alim ulama, dia berkata, kalau anak kamu bisa sembuh, kamu keluarkan sedekah sebanyak mungkin. Kenapa? Sedangkan
sang ayah jarang bersedekah. Dan disitulah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit yang sangat luar biasa. Kalian bayangkan, seandainya kalian punya uang banyak, apakah kalian memilih untuk ke dokter? Apakah kalian memilih untuk ke fakir miskin sedekahnya? Kalau kalian ke dokter, insya Allah kata dokter tidak ada harapan lagi, ini anak bakalan mati. Tapi kalau sedekahnya ke fakir miskin, insya Allah akan menjadi kekal dan abadi di akhirat kelak nanti. Jadi jangan salah kita bersedekah. Kebanyakan orang kaya sakit tapi tidak bersedekah. Ini bersedekah, dia berjanji bahwasannya kalau anaknya sembuh dia bersedekah. Karena janjinya dengan niatnya yang baik, maka anak itu diminumkan, tidak lama lagi sembuh anak itu. Apa yang terjadi? Dia sedekahkan hartanya sebanyak mungkin. Kenapa? Sedekah ini adalah mengangkat penyakit kita. Sedekah ini adalah menaikkan derajat kita. Orang yang bersedekah ini adalah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir kita nih bersedekah itu kurang. Tidak. Sudah Allah janjikan bahwasannya orang yang bersedekah maka Allah akan tambahi. Barang siapa yang fana maka Allah akan kekalkan. Barang siapa yang berkurang maka Allah akan tambahkan. Ini orang yang sedekah sangat luar biasa. Kita contohkan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap malam beliau tuh berjalan ke rumah-rumah orang fakir miskin. Di tiap malam beliau pakai karung mengangkat gandum. Untuk apa? Untuk membagikan orang fakir miskin. Di setiap malam beliau orang fakir miskin diberi. Di saat suatu hari itu si Imam Ali Zainal Abidin meninggal, dan dilihat di pundaknya Imam Ali Zainal Abidin ini itu terletak di sini membekas hitam. Dan orang-orang kampung nih fakir miskin bingung, siapa lagi nih? Kok tidak ada yang memberi nih gandum ini? Ternyata di situ Imam Ali Zainal Abidin lagi meninggal. Dilihat pundaknya Imam Ali Zainal Abidin, apa yang terjadi? Beliau membekas. Kata orang fakir miskin, oh ternyata ini yang telah memberiku sedekah, ini yang tiap malam telah membagikan. Tidak ada orang tahu pun sedikit, karena setiap malam berjalan sendiri, memikul sendiri. Ini perlu kita contohkan. Kita contohkan, kita lihat. Jangan kita acuh-acuh saling tetangga. Kita lihat, perhatikan yang belum makan, yang kurang mampu, kita perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, disitulah telah terjadi pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim di pojok, Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat. Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat di pojok Ka'bah ini. Apa yang terjadi? Jibril memerintahkan bahwasannya Nabi Ibrahim, janganlah kau sholat, kau lihat samping-samping, kau lihat tetangga-tetangganya banyak yang kelaparan, karena kau memberi makan orang yang lapar, karena kau memberi makan orang yang lapar lebih afdol dalam 1000 rakaat. Jadi ini yang dilihat bukan ibadahnya, saudara-saudara. Kita nih sedekahnya yang sangat luar biasa, bukan karena amal ibadahnya. Banyak orang sekarang melihat karena amal ibadahnya, tidak. Kalau orang amal ibadahnya sangat luar biasa tapi pemalar, percuma, sia-sia. Kata Allah, aku lebih cinta orang yang bodoh, aku lebih cinta orang yang bumul tapi ia sedekah, daripada orang yang ahli ibadah tapi pemalar. Jadi jangan kebanyakan sekarang apa? Yang dilihat tuh sedekah.
Barang siapa yang bersedekah berarti mematikan 70 dagu setan, kata Imam Haddad. Kata Imam Habibullah Al-Haddad, dia berkata, barang siapa yang bersedekah maka 70 dagu setan itu hangus. Dan barang siapa yang tidak bersedekah maka dikalahkan oleh 70 setan ini. Kenapa? Dalam keraguan ada pasti. Karena setan selalu membujuki kita biar tidak keluar, biar kita tidak sedekah. Kenapa? Oh, nanti aku kalau sedekah nanti bakalan miskin aku. Aku kalau sedekah nanti berkurang nanti hartaku. Kenapa? Karena setan sudah. Kita harus lawan dengan bertahap, dengan pelan-pelan kita. Tidak perlu banyak dulu saudara-saudara. Sedikit kita latih dengan istiqomah. Kita bantu orang fakir miskin, kita bantu anak yatim piatu, kita bantu langgar masjid. Ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pemalar, langgarnya kan ada lampunya kurang tarang. Nah, itu perlu ditambah, catnya dibungasakan. Banyak yang dibutuhkan untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rumah seorang aja yang bungas. Nanti di saat meninggal dunia bakalan tahu amalan yang apa yang perbuat yang paling berat. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah. Kenapa? Sedekah ini termasuk berat dan pengeluarannya susah. Banyak sekarang di depan rumahnya ada orang mis. Apakah kita memberinya? Pasti ada seseorang pun yang mengusirnya. Kenapa? Ah, orang mis ini sering, orang mis ini pernah ke sini. Jangan sekali-sekali kau menganggap orang mis itu pernah ke sini. Karena orang mis ini bisa berwujud malaikat, bisa berwujud Nabi Khidir alaihissalam. Banyak orang sekarang maka malaikat 7 hari tidak masuk ke dalam rumahnya. Ini malaikat kada hendak masuk ke rumahnya, namun ada orang yang mengusir, pengemis. Kada hendak masuk 7 hari, namun kesawengan kada masuk terus malaikat tuh. Kita beri sedekah itu seadanya, semampu kita. Bukan kita membandingkan kekayaan orang lain, tidak. Kita sedekah 100, pian sedekah 10.000. Karena dia kaya, pian seadanya. Itu sama, bandingannya sama. Karena lihat kemampuan kita. Jangan melihat nilai berapa banyaknya, tidak. Kebanyakan orang melihat nilainya, berapa banyak nilainya. Bukan itu saudara-saudara. Sedekah itu dengan ikhlas, bukan dengan berapa banyaknya. Syekh Abu Bakar bin Salim, di saat itu ada seseorang wanita yang ingin menyumbangnya sebuah gandum yang begitu sedikitnya, ingin membantu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa? Syekh Abu Bakar bin Salim sangat luar biasa sedekahnya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini kalau malam beliau menimba air yang ada di masjid di Hadramaut Tarim, semua ditimba. Ini buat amalan kita. Ada sesuatu wanita ingin bersedekah, ingin membantu Syekh Abu Bakar bin Salim dengan gandum yang begitu sedikit. Apa yang terjadi? Disitulah ada pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Hei wahai wanita, Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang yang sangat luar biasa, yang kaya raya, tidak butuh gandum segini. Buat apa kau ingin sedekah? Syekh Abu Bakar bin Salim tidak butuh. Dan tidak lama lagi Syekh Abu Bakar bin Salim mendengar perkataan seseorang pembantunya. Maka disitulah Syekh Abu Bakar bin Salim menyambari seseorang wanita yang tadi. Wahai wanita, sinilah, aku terima yang kau nyumbang gandum itu. Dengan didoakannya sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa?
sang pembantunya dimarahi oleh Syekh bin Salim. Karena ini yang dipandang bukan sedikitnya, tapi yang dipandang ikhlas, tulus, berjalan jauh tulus untuk bersedekah, ikhlas. Ini yang dilihat, bukan seberapa banyaknya. Jadi kita contohkan mulai saat ini, ayo kita tanamkan hati kita untuk amalan kita di akhirat kelak nanti. Ayo kita sama-sama membangun langgar dan beramal dan bersedekah seadanya. Jadi kita sambil bersair lagi dan selendang ini berjalan kemanapun yang ada manusianya. Mungkin ada manusianya, ada yang menyumbang juga. Jadi ini selendang buhan panitia, ada mau ada selendang lagi ke Bapak. Jadi selendang nih seadanya, pian memberi berapa seadanya. Seadanya, buka lebar-lebar jalanakan tuh. Sambil kita berselawat. Sambil berselawat. Allah